Oke, kita lanjut di video pembelajaran yang kedua. Nah, jadi di sini kembalikan kita fokus bahwa konflik yang berkaitan dengan ideologi ini artinya dari yang sudah kita pelajari yang PKI Madiun itu memfokuskan negara Indonesia menjadi negara komunis. Kemudian sekarang kita belajar mengenai DITI memfokuskan agar negara Indonesia menjadi negara serikat Islam seperti itu. Itu harus kalian pahami dan tahu bedanya di mana. Lanjut ke kronologi pemberontakan DITI ini. Jadi kita lihat dari awal sekali ya, pada tanggal 17 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Kartosoewirjo selaku pemimpin NII mengumumkan bahwa negara Islam Indonesia telah berdiri di Indonesia. Kartosoewirjo juga menetapkan bahwa Darul Islam merupakan gerakan politik, sedangkan tentaranya disebut dengan Tentara Islam. Jadi NII itu adalah Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh SM Kartosoewirjo pada tanggal 17 Agustus 1949 itu telah berdiri di Tasikmalaya. Artinya di sini bahwa ada dua unsur negara di negara Indonesia. Ada ideologi ada ideologi Pancasila dan juga ada ideologi Islam, ya. Kemudian kita lanjut ke kronologi yang kedua. Gerakan dan pemberontakan DITI kemudian menyebar dari Jawa Barat. Sebab pasukan Siliwangi yang sebelumnya berada di daerah tersebut sedang berpindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta karena akibat dari perundingan Renville. Jadi kita kembali lagi membahas perundingan Renville, perundingan antara Indonesia dan Belanda, yang mana di sini tentunya merugikan rakyat Indonesia, merugikan bangsa Indonesia. Nah, di sini awalnya pasukan Siliwangi ini beradanya di Jawa Barat. Karena desakan Belanda, akhirnya pasukan Siliwangi meninggalkan Jawa Barat dan pergi ke Jawa Tengah, ya. Namun yang tinggal, yang tidak mau ikut pasukan Siliwangi ini, pasukan Siliwangi adalah pasukan pertahanan Indonesia pada masa itu, adalah SM Kartosoewirjo beserta anggotanya. Sehingga setelah perginya Siliwangi, pasukan Siliwangi atau pindahnya mereka ke Jawa Tengah menyebabkan Kartosoewirjo ini beserta anggotanya lebih leluasa atau lebih brutal untuk melakukan propagandanya melawan Hindia Belanda. Kemudian akhir dari perjalanannya atau di tengah perjalanannya mereka menjadi melawan negara Indonesia, melawan pemerintahan Indonesia. Sehingga setelah peninggalan dari pasukan Siliwangi ke Jawa Tengah ini, gerakan Kartosoewirjo beserta anggotanya ini banyak sekali membuat kekacauan, ya, banyak sekali membuat kekacauan yang mana mereka membakar dan merusak rumah-rumah penduduk, membongkar jalan kereta api dan menyiksa serta merampok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, artinya di sini propaganda yang dilakukan oleh Kartosoewirjo beserta kelompoknya yang sepemikiran dengan dia ini ada secara halus dan ada secara paksa. Nah, kalau kita lihat dari pembakaran, perampokan dan penyiksaan ini mereka sudah secara kasar, keras agar masyarakat itu bisa bergabung dengan mereka untuk melawan pemerintahan Republik Indonesia pada masa itu, ya. Kemudian kita masuki yang ketiga, pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan kelompok DITI berhadapan dengan mereka. Ya, jadi setelah sepeninggalan mereka ke Jawa Tengah dan setelah mereka mendapat informasi bagaimana kelompok Kartosoewirjo ini berbuat semena-mena terhadap masyarakat Jawa Barat, akhirnya kelompok Siliwangi, pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan mengadakan perlawanan dengan Kartosoewirjo atau DITI ini, ya. Jadi perlawanan ini memakan korban yang cukup besar. Kemudian